Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua sedang menempuh perjalanan. Bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa. Dari gelap menuju terang, dari lalai menuju sadar, dari dosa menuju ampunan. Hari ini, mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan dengarkan sabda-sabda penuh cahaya, agar hidup ini tak hanya sekadar berjalan, tapi berjalan menuju tujuan. Saudaraku, Rasulullah SAW bukan sekadar guru. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Beliau tidak meninggikan suara, tidak mencela, tidak mengutuk, tapi menyentuh hati dengan kasih sayang. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah minta diambilkan air, lalu diberikan kepada beliau satu wadah air. Kemudian mulailah orang-orang berwudu. Aku perkirakan jumlah mereka 60-80 orang. Kemudian aku beralih memperhatikan yang mengalir dari sela-sela jari tangan beliau. HR Muslim. Dari tangan beliau mengalir mukjizat, dari lisannya keluar hikmah. Namun di balik mukjizat itu, beliau juga manusia paling sabar. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajatnya dan seterusnya. HR Tirmizi. Beliau kehilangan ayah sejak lahir, ibunda wafat saat kecil, hidup sebagai yatim, namun beliau tetap menjadi manusia paling lembut dan paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. HR Tirmizi. Takwa bukan hanya tentang amal besar, tapi tentang kesadaran kecil saat tak ada yang melihat, tapi kita tetap memilih yang benar. Rasulullah pun mencontohkan taubat yang luar biasa. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu dan mohonlah ampunan kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat dan memohon ampun 100 kali dalam sehari. HR Muslim. Padahal beliau adalah manusia suci yang dosanya telah diampuni. Tapi beliau tetap sujud, tetap menangis, tetap minta ampun. Lalu, bagaimana dengan kita? Hijrah adalah meninggalkan hal yang buruk. HR Ahmad. Hijrah tidak harus menunggu sempurna. Hijrah adalah keberanian mengambil langkah pertama, meninggalkan yang buruk meski masih jatuh bangun. Dan Rasulullah memperingatkan kita, seorang mukmin tidak boleh 2 kali jatuh dalam lubang yang sama. HR Abu Hurairah. Allah tidak meminta kita sempurna, tapi Allah ingin kita belajar dari kesalahan. Sekali jatuh, bangkit. 2 kali jatuh, perbaiki. Karena itulah tanda keimanan. Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. HR Muslim. Masya Allah, satu niat baik bisa jadi berkali lipat pahala, apalagi amal yang terus mengalir. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya. HR Muslim. Kita mungkin tak bisa mengubah dunia, tapi satu video dakwah yang kita bagikan, satu nasihat yang kita tulis, bisa jadi pahala tak terputus. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. HR Tirmizi. Kurban bukan sekadar ritual, itu simbol cinta, simbol ketundukan, simbol pengorbanan. Yang Allah terima bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi keikhlasanmu.
Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. H.R. Ahmad. Setiap nabi mempunyai doa yang digunakan untuk kebaikan umatnya. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. H.R. Muslim. Bayangkan, di saat semua manusia ketakutan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menunggu kita di telaga Haud, memberi syafaat, memohonkan ampun. Tapi, apakah kita pantas menerima syafaat itu jika kita tidak menjaga tauhid? Jika kita masih menjauh dari sunnahnya? Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fi sabilillah hingga dia kembali. A.R. Tirmidzi. Menonton video dakwah, mendengar hadits, mencatat, membaca, memahami, itu semua adalah jihad, bahkan bisa lebih berat dari perang. Karena melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, melawan keengganan untuk berubah. Saudaraku, jalan ini mungkin berat, tapi Rasulullah telah menempuhnya lebih dulu. Jalan ini mungkin sunyi, tapi Allah selalu membersamai. Maka hari ini, bertakwalah dimanapun kamu berada. Tinggalkan yang buruk, perbaiki yang salah, dan sebarkan kebaikan. Karena aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. H.R. Muslim, klik subscribe, like, dan share video ini. Karena satu klikmu bisa menjadi syafaat, bisa menjadi pahala yang abadi. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan kami umat yang mencintai Rasul-Mu dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.